A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada bab ini yang kita bahas adalah itu dengan judul keimanan yang kasyaf. Ada ulama-ulama yang menyebutkan keimanan yang paling tinggi itu adalah keimanan kita berperang di jalan Allah. Dan ada ulama-ulama tertentu yang menyebut bahwa keimanan yang tertinggi itu ialah keimanan yang kasyaf. Kalau kita dalam keadaan berperang, mungkin kita akan ulama itu menyebut keimanan yang tertinggi adalah kita berperang di jalan Allah. Itu benar. Tapi kalau dalam keadaan kita aman, keadaan kita tidak berperang, keimanan yang paling tinggi itu adalah keimanan yang kasyaf. Apa dengan keimanan yang kasyaf ini? Maksudnya keimanan yang kasyaf. Keimanan yang kasyaf adalah keimanan yang ulama ini pernah kami baca buku yang menyebut bahwa apabila kita sudah mencapai puncak keimanan yang kasyaf ini, kita bisa melihat dosa manusia. Kita bisa melihat dosa-dosa manusia. Dan bagaimana cara mengamalkannya yaitu dengan cara berzikir. Kalau seandainya ada orang yang berkata bahwa kalau kita berzikir selama 40 hari tanpa putus-putus pada waktu yang sama, maka itu adalah sangat-sangat bagus sekali. Mereka ada benarnya juga. Tetapi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sudah menuntun kami. Kami berzikir dari jam 7 pagi sampai jam 11. Jadi antara 5 jam 3 jam lah kami berzikir selama bertahun-tahun tanpa putus-putus. Alhamdulillah. Makanya itu Allah tunjukkan kepada kami bahwa manusia-manusia yang banyak dosanya, ya, bagaimana kami bisa melaksanakan keimanan yang kasyaf tadi tanpa putus-putus, tanpa berzikir tanpa putus-putus? Yaitu kami melakukannya dengan jalan rutinitas. Kami melakukannya pada rutinitas kami. Misalnya kalau contoh orang yang lain pergi ke sekolah, pergi ke kantor. Kalau seandainya dia ke sekolah, ke kantor, ada waktunya sekitar 1 jam atau setengah jam. Sambil perjalanan dari rumah ke kantor atau ke sekolah itu, atau kampus itu, mereka berzikir. Ya kan? Apabila waktu minggu mereka tidak kuliah, sekolah atau kerja, mereka ganti dengan olahraga jalan pagi selama waktu yang sama. Nah, kami pada waktu itu, ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah sudah menuntun ibu mama kami almarhum untuk menyuruh kami untuk berzikir. Insya Allah akan mengasih kamu kekuatan. Pada waktu itu kami mau pergi. Saya suka olahraga balap sepeda. Waktu itu saya mau pergi latihan. Terus mama saya berkata, cobalah kamu berzikir sambil latihan itu. Insya Allah akan kasih kamu kekuatan. Maka alhamdulillah kami amalkan.
kami amalkan selama bertahun-tahun tanpa putus-putusnya. Alhamdulillah, dari 3 jam sampai 5 jam bolak-balik, ya, kami lakukan dari Padang sampai Padang Panjang, dari Padang ke Painan, itu kami lakukan, dari Padang ke Solo. Alhamdulillah, itu kami dapatkan ilmu itu makanya orang tua mama itu ngasih ilmu sangat dahsyat sekali. Alhamdulillah, Allah juga yang menuntun dia, dan Allah juga menuntun kami untuk melakukan zikir, sehingga alhamdulillah kami mencapai keimanan yang kasaf. Salah satunya dosa manusia yang kami lihat adalah Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu bukan tauhid. Silahkan dengar di bab sebelumnya. Dan dosa-dosa manusia lainnya kami bisa lihat, alhamdulillah. Maksudnya supaya jangan terjadi fitnah, ya. Maksudnya kami melihat dosa manusia itu, bisa melihat seseorang, oh tadi malam dia sudah melakukan dosa, terus saya temuin dia, terus saya bilang bertobatlah kepada Allah dan minta maaflah kepada Allah. Bukan begitu, bukan itu fitnah. Yang Allah kasih ilmu adalah ilmu-ilmu yang lebih dahsyat lagi, ya kan, seperti Adi bin Hatim, ya. Dari Adi bin Hatim Nabi berkata, ya kan, dan yang lain-lain yang pernah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya. Silahkan dengar. Insya Allah Allah akan menuntun bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ke hidayahnya dia, hingga Allah menuntun kita, dilindungi kita dari hasutan dan fitnah dajjal, dari manusia ciptaan makhluk-makhluk Allah yang menzalimi kita, ya, dari segala dosa. Insya Allah, ya. Amalkanlah zikir, ya. Kita sudah bahas sebelumnya, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu zikir yang sangat dahsyat, benar saat sekarang, ya, itu zikir yang sangat dahsyat sekali, ya, karena ya pada saat sekarang manusia itu berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Surat An-Nasr ayat surat 110. Nah, amalkanlah pada waktu-waktu tertentu. Kapan waktu kita melaksanakan rutinitas kita, misal pergi sekolah, ya. Kalau ibu-ibu rutinitasnya pagi-pagi itu ke pasar masak, ya apa salahnya kita melakukan dengan zikir. Lakukan dengan zikir daripada kita nonton TV segala macam itu. Astagfirullahaladzim, udah akhir zaman, udah mau kiamat ini, ya. Makanya kami harapkan, karena kita tahu kita harus melaksanakan, mengamalkan sesuatu. Kalau kita ingin berubah, kita harus mengamalkannya, ya. Seperti surat Taha ayat 132 itu, wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Itu supaya kita, keluarga kita itu jadi orang yang soleh, ya. Ikuti seperti bab sebelumnya, baca ayat ini pada waktu sholat, ya kan. Setelah Al-Fatihah kita baca surat pendek atau panjang, tambah ayat ini, amalkan, baca di waktu sholat, ya kan. Baca di waktu sholat, dan ajak keluarga kita untuk melakukan ibadah sholat, dan lakukan dengan sabar, ya, seperti bab sebelumnya. Silakan dengar. Insya Allah Allah akan mengasih hidayah kepada kita. Nggak ada, ya, keimanan yang kasaf itu ada. Kalau ada ulama mengatakan, orang-orang mengatakan nggak ada keimanan yang kasaf, itu mereka pembohong. Mereka itu orang-orang pembohong. Titel mereka aja yang panjang, ya. Apalah hati titel itu bagi Allah, nggak ada apa-apanya.
Kalau seandainya orang-orang seperti mereka tidak menyerukan tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, mereka itu ke neraka. Saya jamin mereka ke neraka. Ini kan? Mereka orang-orang kafir. Nah, makanya mereka sholat tapi mereka nggak ngerti. Mereka baca Al-Quran tapi tidak mengerti. Mereka mengaji, mereka berzikir tapi nggak ngerti, nggak menyentuh hati mereka, hanya sampai kerongkongan. Apa yang mereka amalkan itu tidak menyentuh hati. Itu kayak yang kata Nabi ya, keimanan kasaf itu benar. Bagaimana cara mengamalkannya tadi? Zikir, jangan putus-putus zikir itu pada waktu yang sama. Lakukanlah pada waktu rutinitas kita, rutinitas kita. Kata Allah, ingatlah Allah itu sebanyak-banyaknya. Di Al-Quran itu dimaksudkannya zikir. Kalau kita melakukan sholat sebanyak-banyaknya, kapan kita kerja? Nah, kalau kita berzikir sambil kerja, itu baru namanya mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini otak kita itu penuh dengan dunia, kan itu masalahnya. Kalau kita kerja penuh dengan dunia, nongkrong di kafe di mana-mana penuh dengan dunia, mendingan tinggalkan aja, tinggalkan dunia itu. Mendingan kita sendiri sambil berzikir, berjalan sendiri sambil berzikir. Kalau kita berjalan berdua, ingatin kawan untuk selalu berzikir, nggak usah ngobrol nggak penting. Kalau ngobrolnya penting masalah akhirat, insya Allah itu masih benar, ya kan? Tapi kalau masalah dunia yang diobrolin, apa gunanya? Apa gunanya? Nggak ada gunanya masalah dunia diobrolin. Mendingan kita sendiri berzikir. Zikir kita. Itulah gunanya Allah menyebutnya. Ingatlah Allah itu banyak-banyak. Itu dengan berzikir. Ya. Kalau benar datang di sisi Allah, kalau salah dari saya sendiri. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.